Ketemu lagi bersama saya Sofi di tutorial penjahit rumahan. Di video kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat rok ya. Ini mulai dari cara ngukur sampai cara motongnya ya. Kira-kira nanti hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mau tahu caranya bisa disimak video saya sampai selesai. Di sini kita ukur dulu ya. Sebelum kita ngukur, untuk bagian pinggangnya letak dia pakai rok di mana, kita tanya dulu. Jadi di sini kita ikat ya. Kita ikat percis di bagian pinggang di mana dia pakai rok. Kalau pelanggan kita pakainya agak rendah, kita turunkan talinya ya, ikatannya. Kalau mau sedikit agak tinggi, kita naikkan. Jadi kita sesuaikan dengan selera pelanggan kita ya. Sekarang kita ukur bagian pinggangnya terlebih dahulu. Untuk masalah ketat atau mau longgar, kita tanya juga ya, sesuaikan dengan selera pelanggan kita. Jadi di sini lingkar pinggangnya 75 ya. Sekarang kita ukur lingkar pinggul. Kita ukur seperti ini ya. Ini kita ukur menyamping seperti ini. Ini tepat di bagian pinggul yang paling menonjol ya. Di sini bisa dikasih kelonggaran sekitar 1 cm ya. Jadi di sini saya dapat ukurannya 96 cm. Setelah itu kita ukur juga turun pinggulnya ya. Yaitu kita ukur dari pinggang atas ini yang kita ikat sampai ke batas pinggul yang menonjol, atau lebih tepatnya sebatas pantat yang paling montok ya. Di sini saya dapat turun pinggulnya 20 cm. Sekarang kita ukur juga panjang roknya ya, yaitu kita ukur dari batas pinggang yang kita kasih tali tadi sampai ke batas yang diinginkan, atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sekarang kita mau masuk ke pola ya. Tapi sebelum kita masuk ke pola, kita buat pola. Pertama-tama kita buat dulu rumusnya ya teman-teman. Di sini saya menggunakan pola bagian depan dengan pola bagian belakang sama ya. Jadi pola bagian depan dengan pola bagian belakang sekaligus. Rumus untuk pola dasar rok, yaitu untuk pinggangnya lingkar pinggang dibagi 4 ditambah 3. Yang 3 ini adalah kupnat ya teman-teman. Jadi 75 untuk pinggangnya dibagi 4 tambah 3, yaitu hasilnya 18,75 tambah 3, yaitu 21,75. Dan untuk lingkar pinggulnya tetap juga dibagi 4 ya. Lingkar pinggul dibagi 4 hasilnya 96 bagi 4, yaitu 24 cm. Dan untuk panjang roknya saya langsung kurangi di awal ya. Sebelum saya buat pola ini saya kurangi terlebih dahulu. Jadi panjang roknya tadi 75 cm, dengan ban pinggang yang saya pakai adalah 3 cm ya. Jadi 75 cm dikurang 3 cm hasilnya 72 cm. Jadi kalau teman-teman mau buat ban pinggangnya, ukuran ban pinggang 2 cm, jadi yang ini 75 cm dikurang 2 cm, jadi hasilnya 73 cm ya. Saya menggunakan ini 3 cm, jadi panjang rok yang saya buat adalah 72 cm. Di sini saya menggunakan skala ya teman-teman, penggaris skala juga cm skala. Sekarang kita buat polanya. Ini kita ukur dari batas paling ujung ya. Ini pola depan dan belakang sekaligus, jadi ini pola tengah depan dengan tengah belakang sama ya, sekaligus ya. Jadi depan dan belakang satu pola. Atas ini saya namai titik A. Dari titik A kita turunkan 1,5 cm ya. Ini rumus ya teman-teman. Kita turunkan lagi 20 cm ke bawah, ya ini turun pinggul ya, yang kita namai titik E. Jadi dari A ke E adalah turun pinggul ya, yaitu 20 cm.
Kita turunkan lagi ke bawah dengan panjang 72 cm dari A ke C ya, yaitu panjang rok. Kita tarik juga ke samping ya. Kita buat turun pinggul 20 cm dan juga panjang rok 72 cm. Sekarang kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus sejajar dengan garis pinggul. Ini masih saya lebihkan ya teman-teman, belum diukur panjangnya berapa ya. Artinya ini masih garis bantu ya. Yang ini lingkar pinggul yaitu E ke F nanti. Dan yang paling atas ini adalah lingkar pinggang yaitu dari A1 ke B. Yang ini adalah panjang rok yaitu dari A ke C. Sekarang kita tentukan lingkar pinggangnya ya. Lingkar pinggang dibagi 4 tambah 3 yang hasilnya 21,75. Jadi dari titik A ke B kita buat di sini 21,75 cm. Kita kasih titik ya. Lalu untuk bagian pinggulnya juga kita kasih tanda ya. Ini lingkar pinggul dibagi 4 yaitu hasilnya 24 cm. Yang ini titik E ke titik F ya. Kita kasih tanda di 24 cm. Setelah itu untuk panjang roknya yaitu di titik C ke D kita buat juga sejajarkan dengan pinggul ya, yaitu 24 cm. Jadi titik EF dengan CD sama ya, yaitu 24 cm. Sekarang kita hubungkan garis ya. Kita hubungkan garis B ke F dengan menggunakan penggaris lengkung ya. Kita hubungkan seperti ini. Yang ini saya namai titik B ya. Dan kita hubungkan garis juga dari titik F ke titik D. Ini menggunakan penggaris lurus ya. Yang ini saya namai titik D. Dan untuk bagian atas yang ini turun A ke A1 adalah 1,5 ya. Kita tinggal hubungkan garis dari titik A1 ke B. Yang ini menggunakan penggaris lurus ya. Kita hubungkan garis. Sekarang kita mau menentukan kupnatnya ya. Rumus untuk kupnat yaitu 1/10 kali lingkar pinggang ditambah 3. Itu tergantung besar kupnat yang kita gunakan ya. Saya menggunakan lebar kupnat 3 cm, jadi di sini rumusnya 1/10 lingkar pinggang ditambah 3. Jadi 1/10 kali 75 ditambah 3 yaitu 7,5 ditambah 3 cm ya. Jadi dari titik A1 ke G 7,5 cm ya. Kita kasih titik dan kita namai titik G. Dari titik G maju 3 cm, ini sebesar kupnat ya. Dan kita namai titik H. G ke H 3 cm ya. G ke H kita bagi 2 jadi dapat titik J ya. Jadi dari A1 ke J 7,5 cm tambah 1,5 jadi 9 cm ya. Jadi dari titik A1 ke J 9 cm. Dari titik J kita turunkan 13 cm ke arah bawah. Kita kasih tanda. Kita namai titik I. Kita hubungkan garis ya.
Kita hubungkan garis dari titik J ke I, G ke I, dan H ke I. Ini pola dasarnya udah selesai teman-teman. Sekarang pola dasarnya kita pecah menjadi pola rok A-line ya, atau menjadi pola rok yang lebar di bagian bawah. Sini saya ukur dari titik C ke K 9 cm ya, sejajar dengan garis A ke C, garis tengah kub not dari atas sampai ke bawah ya. Tengah kub not ini yang saya namai titik J ke B kita bagi dua, yaitu titik L ya. Jadi dari titik L kita tarik garis lurus ke bawah, yaitu namanya titik M. Udah seperti ini, sekarang kita potong polanya ya. Kita potong polanya, titik A kita buang, jadi kita memulai dari titik A1 ke B dan juga C ke D ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Sekarang garis yang saya tandai X ini kita potong sampai ke atas, yang ada kupnatnya kita buang ya. Yang sebelahnya juga sama, kita potong sampai ke atas. Jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini polanya udah saya lebarkan dan saya di sini tambahkan 9 cm ya. Ini sesuai kebutuhan atau sesuai dengan selera masing-masing ya. Kalau teman-teman mau lebarnya agak lebar lagi, bisa ditambahi ukurannya ini ya, ukuran jaraknya. Dan kalau teman-teman nggak mau lebar-lebar kali, bisa dikurangi jaraknya ya. Jadi kita sesuaikan dengan selera masing-masing. Ini polanya udah saya buat di koran terlebih dahulu ya teman-teman. Ini polanya sama dengan pola yang saya buat tadi di kertas yang kecil. Jadi kita tinggal motong di kain ya. Hanya udah saya lipat dua. Di sini saya menggunakan resleting belakang. Jadi ini untuk bagian depannya pas di lipatan bahan ya, pas di lipatan kain. Kita tahan pakai pentul. Lalu untuk jarak dengan garis sebelahnya kita ukur ya. Kita ukur 9 cm atau sesuai dengan selera masing-masing. Ini udah pas 9 cm. Sekarang kita kasih tanda ya. Kita tahan pakai pentul. Dan untuk bagian sebelahnya juga sama ya, ukurannya disamakan dengan jarak yang sebelumnya. Jadi ini 9 cm, di sini juga 9 cm ya. Kasih tanda lalu kita tahan pakai pentul. Sekarang kita potong bahannya ya. Di sini untuk bagian bawahnya saya sisakan 3 cm, untuk bagian atasnya 1,5 cm, dan untuk bagian sisi atau sampingnya 3 cm. Sekarang kita memotong bagian belakangnya ya, rok bagian belakang. Kita letakkan polanya seperti ini ya. Jangan lupa setiap memotong kita harus mengikuti serat kain. Untuk bagian tengah belakang jangan lupa disisakan ya. Ini nanti untuk tempat resleting rok. Kita tahan pakai pentul ya.
Lalu kita potong sesuai dengan ukuran pola depan tadi ya. Bagian bawahnya, bagian atas, bagian samping sama ya, kecuali bagian tengah belakang, karena tengah belakang adalah letak resletingnya ya. Ini untuk pemotongan polanya udah selesai teman-teman. Sampai di sini dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mengetahui notifikasi video saya selanjutnya. Terima kasih.